Ada hal-hal di dunia ini yang tersembunyi di balik tirai tipis realitas. Kebanyakan dari kita menjalani hidup tanpa pernah menyadarinya. Tapi bagi sebagian kecil orang, tirai itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ini adalah kisah Zio, anak laki-laki berusia 7 tahun, yang dunianya jauh lebih ramai daripada kelihatannya. Sore itu, hujan turun membasahi kaca mobil SUV yang melaju menembus hutan jati. Di dalam, ada Arya dan Rina, orang tua yang lelah karena perpindahan tugas mendadak ke desa terpencil. Bagi mereka, perjalanan ini hanya melelahkan dan membosankan. Tapi di kursi belakang, Zio kecil duduk memeluk lutut. Matanya yang sendu tidak melihat jalanan. Dia melihat mereka. Di antara batang-batang pohon jati yang basah dan gelap, Zio melihat siluet-siluet hitam, berdiri diam, tanpa wajah. Kepala mereka berputar pelan mengikuti laju mobil. Zio menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengusir bisikan-bisikan yang hanya bisa didengarnya. Dia tahu hidupnya akan berubah total di tempat baru ini. Mereka tiba di sebuah rumah dinas tua peninggalan Belanda. Halamannya luas, ditumbuhi rumput liar setinggi betis, dan sebuah pohon beringin besar di sudutnya. Saat turun dari mobil, Zio langsung terpaku menatap jendela lantai 2 yang gelap. Di sana, di balik kaca yang berdebu, ada sesuatu yang sedang menatapnya balik. Menunggu. Malam pertama itu adalah inisiasi bagi Zio. Di kamarnya yang luas dengan langit-langit tinggi, Zio berbaring di bawah selimut. Hanya lampu tidur remang yang menemaninya, hening, hingga terdengar suara engsel tua yang berkarat. Kriet. Pintu lemari di sudut kamar terbuka perlahan. Jantung Zio serasa berhenti. Dari celah gelap lemari itu, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku panjang merayap keluar, mencengkeram lantai kayu. Zio ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya menetes dalam diam. Suhu ruangan anjlok drastis, dingin yang menusuk tulang. Dan di saat itulah, Zio merasakan kehadiran lain, bukan yang di dalam lemari. Sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih kuat. Dari sudut kamar yang paling gelap, bayangan itu memadat. Muncul sosok tinggi besar, hitam legam, seperti seorang jawara kuno yang terbuat dari malam itu sendiri. Sosok itu tidak menatap Zio. Ia berjalan pelan, menuju lemari. Terdengar desisan marah dari dalam lemari. Namun, sebelum makhluk di dalamnya sempat keluar, sosok tinggi besar itu hanya berdiri di depannya. Auranya menekan udara. Blam! Pintu lemari terbanting menutup dengan sendirinya, seolah didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Sosok tinggi itu berbalik perlahan. Zio memejamkan mata, gemetar hebat, mengira gilirannya telah tiba. Tapi tidak ada serangan. Saat Zio membuka mata, kamar itu kembali kosong. Hanya menyisakan aroma tanah basah dan rasa aman yang aneh. Itulah pertemuan pertama Zio dengan dia yang kelak dipanggilnya Ki Jaga. Tahun demi tahun berlalu di desa itu. Bagi Zio, tumbuh dewasa berarti belajar mengabaikan. Di usia 9 tahun, teman-temannya menjauhinya karena Zio sering terlihat berbicara sendiri di ayunan sekolah. Padahal, Zio hanya sedang meminta anak kecil pucat di ayunan sebelahnya untuk berhenti menangis. Di usia 12 tahun, saat malam Jumat Kliwon, Zio harus berjalan menunduk melewati ruang tamu karena ada wanita tanpa kepala yang sedang duduk santai di kursi goyang ayahnya. Di usia 15 tahun, saat dia demam tinggi, kamarnya dipenuhi makhluk-makhluk kerdil yang melompat-lompat girang di sekitar tempat tidurnya. Tapi mereka tidak berani mendekat, karena di pojok ruangan selalu ada Ki Jaga, berdiri diam, bersedekap, menjadi tembok tak terlihat di antara Zio dan dunia mereka. Zio belajar bahwa rasa takut adalah makanan bagi mereka, dan ketenangan Ki Jaga adalah perisainya. Hingga suatu sore, saat Zio berusia 19 tahun,
Pemuda itu sedang duduk di pinggir sungai di dekat hutan terlarang, mencoba menenangkan pikirannya dengan menggambar sketsa alam. Dia telah tumbuh menjadi pemuda yang tenang, tatapannya tajam, terbiasa dengan hal-hal ganjil. Tapi sore itu berbeda. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Burung-burung berhenti berkicau. Kesunyian total yang memekakkan telinga. Tangan Zio bergerak sendiri di atas kertas sketsa, mencoret-coret dengan kasar, membentuk wajah menyeramkan dengan taring panjang dan mata merah. Zio berdiri, waspada. Instingnya yang telah terasah selama 12 tahun berteriak bahaya. Dari arah sungai, muncul bola api yang melayang cepat. Banaspati. Bola api itu mendarat dan mewujud menjadi sosok genderuwo bermata merah menyala. Besar, berbulu lebat, dan sangat agresif. Berbeda dari yang biasa Zio lihat, makhluk ini berniat membunuh. Makhluk itu mengaum, suaranya seperti guntur yang memecah gendang telinga. Ia menerjang. Zio terpental keras menabrak batang pohon. Dadanya sesak. Belum sempat Zio bangun, tangan besar dan kasar makhluk itu sudah mencekik lehernya. Mengangkat tubuhnya ke udara. Zio meronta. Kakinya menendang-nendang udara kosong. Pandangannya mulai kabur, oksigen menipis. Dalam keputusasaannya, batin Zio menjerit satu kata. Tolong! Dan tanah pun bergetar. Bum! 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 Langkah kaki yang berat. Ki Jaga muncul dari balik pepohonan. Kali ini wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Pakaian adat hitam-hitamnya tampak nyata. Tubuhnya memancarkan aura biru gelap yang berputar-putar. Ki Jaga tidak mengeluarkan suara. Dia hanya mengangkat satu tangannya ke arah makhluk jahat yang mencekik Zio. Tanpa menyentuh, genderuwo itu terlempar ke udara seolah dihantam gada raksasa tak terlihat. Tubuhnya menabrak batu besar di pinggir sungai hingga hancur menjadi asap hitam yang menjerit kesakitan, lalu lenyap. Zio jatuh ke tanah, terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang memar. Ia mendongak, menatap penyelamatnya. Ki Jaga berdiri tegak, menatap Zio. Untuk pertama kalinya, Zio tidak memalingkan wajah. Dia menatap balik mata yang tersembunyi dalam bayangan itu. Senja di teras rumah. Zio duduk memegang gelas kopi hangat. Luka di lehernya sudah mulai samar. Matahari terbenam menciptakan siluet oranye yang indah di langit desa. Di samping kursi kosong di sebelahnya, Ki Jaga berdiri tegak menghadap halaman. Layaknya seorang penjaga setia yang tak pernah lelah. Zio mengambil buku sketsanya. Tangannya dengan tenang mulai menggambar sosok tinggi besar itu di atas kertas. Kamu sudah ada sejak hari pertama aku di sini, kan? Tanya Zio tanpa menoleh. Suaranya tenang, memecah keheningan senja. Hening. Hanya angin sore yang menggerakkan lonceng angin di teras. Ting. Ting. Zio meletakkan pensilnya. Ia menoleh, menatap lurus ke arah sosok gaib itu. Dulu, aku pikir kamu yang paling menakutkan di antara mereka semua, ucap Zio pelan. Ternyata, selama ini kamu yang menghalangi mereka mendekatiku. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Zio melihat reaksi dari Ki Jaga. Sosok itu menoleh pelan ke arah Zio. Di wajahnya yang samar tertutup bayangan, terlihat seulas senyum tipis. Bukan senyum mengerikan, melainkan senyum wibawa seorang leluhur yang bangga. Ki Jaga mengangguk pelan, sangat pelan. Zio tersenyum kecil, lalu kembali menyeruput kopinya, membiarkan keheningan nyaman menyelimuti mereka berdua. Bagi orang lain yang lewat, mereka hanya melihat seorang pemuda duduk sendirian di teras rumah tua. Tapi Zio tahu, dia tidak pernah benar-benar sendirian. Karena pada akhirnya, Zio mengerti satu hal penting, bahwa tidak semua yang tak terlihat itu jahat. Terkadang, di sudut paling gelap sekalipun, ada penjaga yang tak pernah tidur. Penerimaan adalah langkah awal. Namun, Zio segera belajar bahwa di dunia mereka, penerimaan seringkali mengundang perhatian. 1 bulan setelah kejadian di pinggir sungai, desa Jatirimpang yang tenang mulai berubah. Bukan secara fisik, pohon-pohon masih hijau, sawah masih menguning. Tapi udaranya terasa berat. Zio merasakannya setiap kali ia berjalan melewati balai desa.
bau anyir darah dan bunga Kamboja layu yang menusuk hidung, padahal tidak ada bangkai ataupun kuburan di dekat sana. Warga desa mulai sakit, satu persatu. Sakit yang aneh. Mereka demam tinggi di siang hari, tapi kedinginan hebat saat malam tiba. Dokter dari puskesmas bilang, itu wabah flu biasa. Tapi Zio tahu, itu bukan virus. Malam itu Zio memberanikan diri keluar rumah saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ia berjalan menuju rumah Pak Kades yang sakit paling parah. Di atap rumah Pak Kades, Zio melihatnya. Gumpalan asap hitam pekat, seperti gurita raksasa, menempel di genteng. Tentakel-tentakel asap itu masuk melalui celah ventilasi, menyedot energi kehidupan penghuni di dalamnya. Zio mundur selangkah, ngeri. Tiba-tiba, tangan dingin menepuk bahunya. Bukan tangan manusia. Zio menoleh. Ki Jaga sudah berdiri di sana. Wajahnya yang biasa tenang, kini terlihat tegang. Matanya yang gelap menatap lurus ke arah hutan bambu di ujung desa. Bukan di sini pusatnya, bisik batin Zio, seolah menerjemahkan isyarat Ki Jaga. Tapi di sana, samar-samar yang membuat bulu kuduk berdiri, dicampur suara langkah kaki di dedaunan kering. Zio mengikuti Ki Jaga menembus hutan bambu. Tempat ini jarang dijamah warga. Konon, ini adalah tanah bekas pemukiman lama yang ditinggalkan 100 tahun lalu. Di tengah hutan bambu, terdapat sebuah pendopo tua yang hampir rubuh. Di tengah pendopo itu, duduk bersila sesosok nenek tua. Rambutnya putih panjang menyapu tanah, punggungnya bungkuk. Dia tidak sendirian. Di sekelilingnya, puluhan makhluk kerdil bermata satu, sedang menari-nari mengelilingi sebuah kendi tanah liat. Mereka tertawa. Suara tawanya seperti gesekan besi berkarat. Sret. Sret. Zio bersembunyi di balik pohon. Dia paham sekarang. Nenek itu adalah dukun perewangan dari masa lalu yang terusik. Dia sedang memanen energi warga desa untuk memperpanjang hidup gaibnya. Ki Jaga melangkah maju. Tanpa bersembunyi, langkah kakinya berat, membuat tanah bergetar. Hentakan itu menghentikan tarian makhluk-makhluk kerdil itu. Nenek tua itu mengangkat wajahnya. Wajah yang rata, tanpa mata, hidung atau mulut. Hanya kulit keriput yang kosong. Tapi suara yang keluar darinya bergema di seluruh hutan. Kau, penjaga, mengapa mencampuri urusanku? Ki Jaga tidak menjawab. Ia mencabut sebuah keris yang terselip di pinggangnya. Sesuatu yang belum pernah Zio lihat sebelumnya. Keris itu tidak berkilau emas, melainkan menyala biru redup. Pertempuran itu tidak seperti di film laga. Tidak ada pukulan fisik. Ki Jaga menancapkan kerisnya ke tanah. Boom! Gelombang energi biru menyebar, membakar makhluk-makhluk kerdil yang mencoba menyerang. Mereka menjerit, lalu lenyap menjadi abu. Namun, nenek tua itu bangkit. Tubuhnya memanjang, tinggi, kurus, melayang di udara. Rambut putihnya berubah menjadi akar-akar tajam yang melesat menyerang Ki Jaga. Ki Jaga terdorong mundur. Akar-akar itu melilit tubuh besarnya, mencoba meremukkan sang penjaga. Zio terpaku. Ketakutan lamanya muncul kembali. Kakinya gemetar. Lari, Zio. Lari. Bisik logika di kepalanya. Tapi kemudian dia melihat Ki Jaga. Sosok yang selama 12 tahun melindunginya tanpa meminta imbalan. Sosok yang kini sedang terdesak demi melindungi desa yang bahkan tidak tahu keberadaannya. Zio mengepalkan tangan. Dia melihat kendi tanah liat di tengah pendopo. Kendi itu berdenyut, pusat kekuatan si nenek. Aku bukan anak kecil lagi, batin Zio. Zio berlari, bukan menjauh, tapi menuju pendopo. Akar-akar tajam menyadari pergerakan Zio. Sebagian berbalik menyerangnya. Ki Jaga, teriak Zio. Seolah mengerti rencana anak asuhnya, Ki Jaga meraung. Dengan sisa kekuatannya, ia memutus lilitan akar di tubuhnya dan menghantamkan energi ke arah akar yang mengejar Zio. Jalan terbuka. Zio melompat masuk ke pendopo. Udara di sana panas dan berbau belerang.
dia menyambar kendi tanah liat itu. Terasa panas membakar telapak tangannya. "Jangan sentuh!" jerit suara gaib itu memekakkan telinga. Zio tidak peduli. Dengan sekuat tenaga, ia membanting kendi itu ke lantai batu. Prang! Asap hitam mengepul dari pecahan kendi. Jeritan panjang terdengar melenyap ke angkasa. Sosok nenek tua itu hancur perlahan seperti debu yang tertiup angin. Hutan bambu kembali senyap. Udara berat yang menyesakkan tadi hilang seketika. Zio terduduk lemas di lantai pendopo. Tangannya melepuh sedikit, tapi dia tersenyum. Di hadapannya, Ki Jaga berdiri. Pakaian hitamnya tampak kusut, auranya meredup, tanda ia kelelahan. Sosok tinggi besar itu berlutut dengan satu kaki di depan Zio. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Itu bukan tundukan pelayan kepada majikan. Itu adalah tundukan hormat seorang prajurit kepada rekannya. Zio membalas dengan anggukan lemah. Keesokan paginya, kabar baik menyebar di desa. Pak Kades sudah bisa duduk dan meminta sarapan bubur. Warga yang sakit mendadak sembuh. Mereka bersyukur pada obat dokter, pada cuaca yang membaik. Tidak ada yang tahu bahwa di teras rumah dinas tua itu, seorang pemuda berusia 19 tahun sedang mengobati luka bakar di tangannya, ditemani sosok tak terlihat yang setia menjaganya. Zio menyadari satu hal baru hari itu. Indra keenamnya bukan hanya untuk melihat, tapi untuk melindungi mereka yang tidak bisa melihat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zio merasa benar-benar hidup. Karena terkadang pahlawan tidak memakai jubah, dan penjaga tidak selalu berbentuk manusia. Mereka ada di antara bayang-bayang, memastikan cahaya tetap bersinar. Ini bukan akhir kisah Zio. Ini baru permulaan. Kedamaian di desa Jatirimpang telah kembali, namun pertanyaan di benak Zio justru semakin bising. Setelah pertarungan di hutan bambu, Zio menyadari sesuatu yang janggal. Ki Jaga bukan sekadar roh pelindung yang lewat. Cara Ki Jaga bergerak, cara ia menatap Zio, dan bagaimana ia mengenal medan desa ini. Semua terasa terlalu familiar. Malam itu, hujan badai mengguyur desa. Listrik padam total. Zio, bermodalkan lilin di tangan, menaiki tangga menuju loteng rumah dinas tua itu. Ada satu ruangan di sana yang pintunya selalu terkunci. Namun entah mengapa, malam ini pintunya sedikit terbuka. Suara langkah kaki di lantai kayu tua. Kriet, kriet. Di dalam loteng yang berdebu, Zio menemukan sebuah peti kayu jati usang. Di dalamnya tidak ada emas atau permata. Hanya tumpukan kertas lapuk dan sebuah foto hitam putih yang sudah menguning dimakan rayap. Zio mendekatkan lilinnya. Matanya terbelalak. Di foto itu, terlihat seorang pria berpakaian Jawa kuno tahun 1920-an. Wajah pria itu bagai pinang dibelah dua dengan wajah ayah Zio. Itu kakek buyutnya. Dan di belakang pria itu, berdiri samar di antara bayangan pepohonan. Sosok tinggi besar dengan ikat kepala usang. Ki Jaga. Darah Zio berdesir. Ki Jaga bukan datang secara kebetulan. Dia sudah ada di sana, menunggu keturunan tuannya kembali. Dia adalah khodam leluhur. Belum sempat Zio memproses temuan itu, suhu di loteng turun drastis. Lilin di tangan Zio mati seketika. Gelap gulita. Dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara tawa. Bukan tawa mengejek, tapi tawa sopan yang mengerikan. Akhirnya, cucu sang pengkhianat pulang juga. Sebuah sosok keluar dari kegelapan. Wajahnya tertutup topeng kayu menyeringai, tubuhnya dibalut kain kafan lusuh. Dia membawa sebuah cawan emas. Ini adalah sang penagih. Roh penjaga perjanjian lama yang terlupakan. Ki Jaga muncul seketika di depan Zio. Namun kali ini, Ki Jaga tidak menyerang. Tubuh raksasanya justru terlihat gemetar. Dia menunduk, seolah menanggung rasa bersalah yang amat besar. Sang penagih melangkah maju.
Penjaga tua, desis makhluk itu. Kau menyelamatkan nyawa anak ini 12 tahun lalu. Kau melindunginya dari kami. Tapi kau lupa. Kakek buyutnya berjanji menyerahkan anak laki-laki pertama dari keturunannya sebagai gantinya demi keselamatan desa ini dari wabah masa lalu. Zio terhenyak. Kakek buyutnya pernah membuat perjanjian terlarang, dan Ki Jaga selama ini melindunginya bukan hanya dari hantu jahat, tapi dari hukum gaib yang menuntut nyawanya sendiri. Ki Jaga meraung pelan. Sebuah suara yang penuh kepedihan. Dia merentangkan tangannya, melindungi Zio sepenuhnya, siap menerima hukuman apapun. Dia tidak ingin tuannya yang sekarang menjadi korban kesalahan masa lalu. Sang penagih mengangkat tangannya. Asap hitam berbentuk rantai meluncur, melilit leher Ki Jaga. Sang penjaga jatuh berlutut, tercekik. Energinya disedot paksa. Zio melihat pelindungnya menderita. Dia melihat foto tua di lantai. Dia melihat sejarah yang berulang. "Cukup!" teriak Zio. Suara Zio bukan lagi suara pemuda yang ketakutan. Itu suara seseorang yang memegang kendali. Zio melangkah keluar dari perlindungan Ki Jaga. Dia berdiri tepat di hadapan sang penagih. Matanya menatap tajam topeng kayu itu. "Hutang kakek buyutku adalah masa lalu," ucap Zio tegas. "Aku tidak terikat pada perjanjian yang tidak aku buat. Dan Ki Jaga, dia bukan budak perjanjianmu. Dia sahabatku." Sang penagih terdiam. Topeng kayunya tampak bergetar. Zio mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Dia mengiris sedikit telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke lantai kayu. "Kau ingin darah?" tantang Zio. "Ambil ini sebagai penutup. Perjanjian lama batal demi hukum darah baru. Jika kau masih ingin mengambil nyawaku atau dia..." Zio menunjuk Ki Jaga yang masih terikat rantai asap. "Kau harus melangkahi mayatku dulu. Dan aku pastikan aku tidak akan mati dengan mudah." Aura tubuh Zio berubah. Bukan biru seperti Ki Jaga, tapi merah menyala. Keberanian murni seorang manusia yang menolak takdir buruk. Kekuatan yang bahkan membuat roh jahat pun segan. Sang penagih mundur. Asap hitam perlahan terurai dari leher Ki Jaga. Makhluk bertopeng itu menatap Zio lama, seolah menimbang risiko. "Darah pemberani?" bisik sang penagih. "Lunas?" Perjanjian putus. Sosok bertopeng itu memudar, lenyap ditelan kegelapan malam. Ki Jaga, yang kini terbebas, perlahan bangkit. Dia menatap Zio dengan tatapan baru. Jika dulu dia menatap Zio sebagai anak kecil yang harus dilindungi, kini dia menatap Zio sebagai tuan yang setara. Ki Jaga berlutut lagi, tapi kali ini dia menempelkan keningnya ke lantai. Sebuah sumpah setia yang diperbarui. Bukan karena perjanjian masa lalu, tapi karena pilihan hati. Malam itu, di loteng tua yang berdebu, Zio tidak hanya menemukan sejarah keluarganya. Dia menulis ulang sejarah itu. Dia turun dari loteng dengan tangan yang diperban, namun hatinya terasa ringan. Dia tahu, mulai sekarang dia dan Ki Jaga tidak lagi lari dari masa lalu. Mereka akan menghadapinya. Bersama. Hujan di luar mulai reda. Fajar menyingsing di ufuk timur desa Jatirimpang. Cahaya matahari pertama menyinari wajah Zio yang berdiri di jendela. Dan di bayangannya, di lantai, terlihat siluet raksasa yang berdiri tegap. Zio tersenyum tipis. "Ayo Ki, masih banyak yang harus kita jaga."